warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Koji TV di Temu Pakar. Kali ini kita masih di bedah buku William yang baru sekarang buka dari William ini. Kali ini kita akan membahas di bab tentang konseling prakonsepsi. Jadi konseling apa yang harus diberikan pada perempuan pada pasangan sebelum melakukan konsepsi, maka disebut sebagai prakonsepsi yang akan dibawakan oleh dokter muda Yoga Rizky Pratama. Sudah siap? Sudah. Ya, kalau siap silakan waktu dan tempat untuk presentasi. Yuk. Selamat sore dokter, selamat sore teman-teman. Jadi izinkan saya mempresentasikan terkait konseling prakonsepsi. Di mana untuk melatar belakangi dari adanya konseling prakonsepsi ini diawali dari awal abad 20, di mana diketahui adanya wanita dengan kelainan medis ini sangat tidak dianjurkan untuk dilakukannya program hamil. Di mana karena awalnya dari awal abad 20 adanya penanganan obstetrik wanita itu tujuannya hanyalah untuk melindungi dari kesehatan ibu. Nah, dikarenakan minimnya pengetahuan terkait patologis perkembangan janin. Namun seiring jalan di tahun 1960 mulai dari riset atau penelitian terkait patofisiologi kehamilan terkait dengan hasil akhir perinatal, sehingga mulai muncul yang disebut asuhan perinatal atau ANC. Di mana ANC ini mulai bukan hanya patokannya hanya ibu, tapi juga mulai terkait dengan permasalahan pada janinnya, sehingga mulai banyak etiologi terkait penyakit ibu dan janin yang terungkap, sehingga diketahui bahwa penyakit-penyakit tersebut kebanyakan disebabkan oleh faktor genetik. Kemudian perkembangan kontrasepsi yang efektif ini juga membuat banyak wanita menunda kehamilan dan membatasi dari ukuran keluarga, di mana hal ini akan mengoptimalkan dari hasil akhir dari setiap kehamilannya tersebut. Dan di sini adanya perubahan dari fokus perawatan obstetrik, di mana yang awalnya hanyalah pengobatan penyakit ibu dan janin mulai berubah atau mulai membaik menjadi untuk perkiraan dan pencegahan terkait penyakit tertentu juga. Kemudian berdasarkan di tahun 1990 dari Public Health Service yang menerbitkan Healthy People 2000, sini adanya suatu program kedokteran yang bersifat pencegahan tingkat nasional untuk membahas masalah-masalah pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggi, di mana dia sudah mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum untuk meningkatkan rentang usia sehat serta mengurangi kesenjangan kesehatan antar individu serta meningkatkan akses ke pelayanan pencegahan, dan tujuan spesifiknya adalah untuk meningkatkan konseling dan asuhan prakonsepsi menjadi minimal 60%, di mana tentunya ada indikator-indikator untuk memantau dari keberhasilan tersebut, di mana ada 18 indikator, di mana 3-nya ini terkait dengan penanganan obstetrik. Yang pertama adanya terkait mortalitas bayi, kemudian berat bayi lahir rendah ataupun asuhan perinatal di trimester pertama yang jumlahnya harusnya meningkat. Selanjutnya, kemudian untuk definisi sendiri terkait dengan konseling prakonsepsi, pada intinya adalah ini merupakan suatu ilmu kedokteran yang bersifat pencegahan atau preventif dalam bidang obstetrik, di mana semua faktor yang berpotensi untuk mempengaruhi hasil akhir dari persalinan atau kehamilan ini diidentifikasi melalui anamnesis dan sebagainya, di mana wanita yang telah diketahui mempunyai risiko-risiko tersebut akan diberikan nasihat, kemudian juga diberikan suatu strategi untuk mengurangi atau mengeliminasi dari faktor-faktor risiko tersebut. Selanjutnya, kemudian untuk manfaat dari konseling prakonsepsi ini ada 3. Yang pertama adanya kehamilan tidak diinginkan, kelainan medis kronik serta penyakit genetik, di mana untuk outcome dari maternal dan perinatal ini tergantung juga dari interaksi antara faktor ibu, faktor janin ataupun juga dengan lingkungannya. Kemudian dari beberapa penelitian yang bersifat prospektif dan case control di sini membuktikan bahwa konseling prakonsepsi ini akan memperbaiki outcome dari suatu kehamilan itu tersebut. Kemudian kita akan membahas terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi konseling mengenai risiko kehamilan yang potensi dan strategi untuk mencegahnya harus diberikan berupa adalah konseling prakonsepsi, di mana berdasarkan saya lansir dari CDC tahun 1999 di William disebutkan bahwa hampir separuh dari semua kehamilan itu tidak direncanakan, dan terdapat bukti bahwa kehamilan ini mungkin memiliki risiko yang lebih besar. Terkait risikonya akan dibahas selanjutnya. Kemudian ada juga dari penelitian lain dari Adams, itu dari 12.500 wanita di 4 negara, di mana disebutkan bahwa wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan lebih banyak indikasi untuk mendapatkan konseling prakonsepsi. Kemudian berdasarkan dari Healthstat juga di 7.200 wanita hamil disebutkan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan ini akan lebih besar mempunyai perilaku tinggi beresiko, seperti maksudnya adalah merokok ataupun menurunnya konsumsi vitamin setiap harinya dan sebagainya. Selanjutnya,
Ini juga penelitian lain, ini pada 136 wanita dengan uji kehamilan negatif, di mana hal ini dipengaruhi karena memang sebagian tidak ingin hamil, ataupun sebagian ada yang mempunyai resiko medis terkait dengan reproduksinya, ataupun adanya resiko genetik, serta adanya mempunyai resiko seperti HIV ataupun hepatitis B atau bersifat infeksi yang terjadi daripada wanita tersebut. Ataupun dari penelitian lain juga disebutkan di sini yang mendapatkan konseling prakonsepsi ini mempunyai perawatan kesehatan yang lebih baik daripada yang tidak. Terkait dengan kelainan medis kronik, ini yang umum diketahui adalah diabetes, di mana hal ini karena patofisiologi antara ibu dan janin itu sudah banyak diketahui. Ini menjadi suatu contoh khas dalam manfaat yang didapatkan dari konseling prakonsepsi. Kemudian ini saya lansir juga bahwa untuk pengendalian dari kadar glukosa ini dapat dikendalikan secara jangka panjang, ataupun perubahan yang dilakukan sebelum dari pasien itu mengandung ataupun hamil. Kemudian di sini konseling prakonsepsi tujuannya adalah untuk menjelaskan dari resiko apabila ibu dengan diabetes ataupun ibu yang kemungkinan akan mendapatkan diabetes di kehamilan itu bagaimana resikonya, dan bagaimana program untuk menyesuaikan atau strategi untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan selanjutnya. Kemudian untuk morbiditas dan mortalitas terkait dengan perinatal, di mana tentunya dari tujuan indikator yang tadi di depan sudah disampaikan, konseling prakonsepsi adalah untuk mencegah dari penyulit-penyulit lain yang ada pada kehamilan, terutama pada diabetes, di mana komplikasi atau penyulit yang terkait pada diabetes adalah adanya anomali dari janin atau malformasi, di mana kalau kita lansir dari Dunn di tahun 1999 bahwa dampak dari konseling prakonsepsi pada morbiditas neonatus itu terkait dengan diabetes, selain cacat lahir atau anomali ini, juga di wanita dengan konseling konsepsi itu akan mendapatkan kadar HbA1c yang lebih rendah, kemudian kemungkinan merokok yang kecil, tidak melahirkan sebelum 30 minggu, janinnya juga tidak makrosomik, ataupun dia tidak mengalami kematian neonatus. Selanjutnya, terkait morbiditas ibu dan kerugian ekonomi, di mana kita tentunya tahu bahwa wanita dengan diabetes tentunya mempunyai perawatan ataupun strategi yang lebih harus disesuaikan dengan hal tersebut. Tujuannya adalah untuk menurunkan dari penyulit obstetrik ataupun juga dengan biaya perawatannya. Ini terkait dengan jaminan kesehatan dari setiap manusia. Di mana di tahun 99 itu juga ada uji klinis observatif prospektif di 5 sentra di Michigan. Dia juga mendapatkan bahwa kadar HbA1c-nya itu akan lebih rendah, kemudian lama rawat inapnya juga semakin lebih cepat atau lebih berkurang. Kemudian juga untuk komplikasi lainnya seperti hipoglikemia ataupun ketoasidosis diabeticum itu juga tidak ada, sehingga dengan outcomes yang diharapkan lebih baik akan terjadinya penghematan ataupun lebih penyusutan dari biaya perawatan, di mana didapatkan bahwa dari penelitian tersebut adanya penyusutan sekitar $34.000 untuk biaya medis per pasiennya. Untuk penyakit genetik, di mana kita mengetahui bahwa cacat lahir ataupun anomali ini mempunyai penyebab utama mortalitas itu sekitar 20% dari semua kematian. Didapatkan angka tersebut dapat dikurangi dengan beberapa pencegahan. Seperti pencegahan primer itu adalah menghindari semua faktor resiko yang penyebabnya atau yang ada. Kemudian pencegahan sekunder adalah mengidentifikasi serta menghentikan kehamilan yang terkena penyakit tersebut, di mana manfaat ini manfaat konseling prakonsepsi ini akan membandingkan kasus baru sebelumnya dan sesudahnya dimulai dari program konseling itu berjalan. Kemudian penyakit kongenital yang diuntungkan adanya konseling ini adalah tentunya ada defek tabung saraf atau neural tube defect, di mana insidennya ini cukup besar, yaitu 1-2 per 1000 kelahiran hidup, yaitu menduduki urutan kedua sebagai malformasi struktur janin setelah anomali jantung, di mana ini juga berkaitan dengan suatu gen atau gen metilen tetrahydrofolat reduktase, sehingga defek ini dapat diatasi dengan suplementasi asam folat perikonsepsi. Kemudian dilansir dari Medical Research Council on Vitamin Study Research Group di tahun 1991 didapatkan bahwa studi acak ganda pada 33 sentra di 7 negara, di mana memperlihatkan hasil bahwa wanita yang anak sebelumnya terkena penyakit ini kemudian mengkonsumsi asam folat prakonsepsi akan memperlihatkan penurunan resiko terulangnya kelainan sebesar 72%. Selanjutnya, terkait dengan konselor prakonsepsi, kita mengetahui bahwa
untuk memberikan suatu konseling berarti tentunya adanya konselor, di mana perawatan kesehatan pada wanita usia subur akan memiliki kesempatan terbaik untuk konseling preventif, di mana yang bisa memberikan konseling itu ada seperti dokter kandungan, dokter penyakit dalam, dokter keluarga, ataupun dokter anak, ataupun juga dapat memberikan konseling pada pemeriksaan tahunan atau seperti dokter umum juga bisa memberikan konseling. Kemudian dilansir dari JEC itu didapatkan bahwa survei risiko prakonsepsi komprehensif pada 136 wanita yang uji kehamilannya negatif di klinik dokter umum atau klinik Pratama itu hasil hampir 95% melaporkan bahwa paling sedikit terdapat satu kelainan yang mempengaruhi kehamilan selanjutnya. Terkait dengan riwayat reproduksi, ini sebenarnya mencakup terkait dengan resiko-resiko yang memungkinkan terjadinya tidak mendapatkan konseling prakonsepsi, seperti misalkan sebelumnya itu adanya infertilitas ataupun hasil kehamilan yang abnormal seperti keguguran, KET ataupun kematian janin yang berulang, di mana kita juga bisa menanyakan kepada anggota keluarga terdekat itu terkait apakah pasiennya mempunyai riwayat keguguran berulang, meningkatkan resiko translokasi dari familial ataupun kelainan-kelainan kromosom lainnya, kemudian adanya riwayat pemakaian ataupun program untuk menjadi hamil yang perlu dicatat seperti penyuntikan sperma intrasitoplasma ataupun penyulit lainnya. Untuk kehamilan yang lebih dari 35 tahun, kita mengetahui bahwa istilah gravida tua atau elderly gravida ini apabila wanita itu berusia lebih dari 35 tahun. Berdasarkan penelitian, wanita yang lebih dari 35 tahun ini tentunya akan meningkatkan resikonya menjadi resiko penyulit obstetrik dan adanya juga mortalitas dan morbiditas dari perinatal. Kemudian bagi wanita yang berumur atau yang lebih dari 35 tahun ini, tentunya dia juga mempunyai resiko terkait dengan penyakit-penyakit kronik, di mana dan juga kondisi tubuhnya atau kondisi fisiknya menurun, sehingga hal ini akan memudahkan wanita untuk mendapatkan penyulit-penyulit lainnya. Untuk status ekonomi dan kesehatan ini digambarkan oleh dua studi. Yang pertama dari Berkowitz, ini dia menyebutkan bahwa hampir 800 nulipara di atas 35 tahun ini mereka dirawat sebagai pasien swasta di Mount Sinai Hospital di New York, di mana didapatkan resiko untuk diabetes gestasional, hipertensi akibat kehamilan, habis itu adanya placenta previa ataupun solusio, dan seksio cesaria hanya sedikit meningkat. Para wanita ini tidak memperlihatkan peningkatan resiko untuk persalinan prematur ataupun gangguan pertumbuhan janin serta kematian perinatal. Tapi ini berlainan dengan penelitian yang lainnya. Kemudian terkait dengan gaya hidup dan kebiasaan kerja, terkait dengan makanan ini, kita mengetahui bahwa obesitas ini tentunya berkaitan erat dengan adanya sejumlah penyulit lainnya, seperti bisa saja berbarengan dengan hipertensi, preeklamsia, diabetes gestasional, adanya tromboflebitis ataupun kelainan persalinan serta kelainan dari postnatal ataupun seksio cesaria serta penyakit operasi lainnya. Kemudian dari penelitian yang dilakukan pada 1998 yang mengevaluasi sekitar 167.750 wanita di Swedia dan wanita dengan IMT yang lebih dari 30 atau bersifat obesitas berisiko besar mengalami kematian janin di usia lanjut serta adanya persalinan prematur yaitu kurang dari 32 minggu. Kemudian penelitian lain juga membuktikan bahwa anak dari wanita yang obesitas akan berisiko tinggi mengidap seperti spina bifida ataupun defek pada dinding ventral serta malformasi dari ususnya. Ini juga dari penelitian lain dari 23 kehamilan pada 15 wanita yang diterapi karena adanya anoreksia nervosa ataupun bulimia, di mana dilaporkan bahwa anoreksia belum mengalami remisi saat konsepsi, mengalami perburukan gejala selama hamil. Mereka juga memperlihatkan kurangnya peningkatan berat badan serta bayi yang lebih ringan atau lebih rendah berat bayinya. Terkait dengan olahraga, di sini sebenarnya tidak ada data yang mengisyaratkan bahwa olahraga itu merugikan selama kehamilan, tidak ada. Namun, sebagian besar wanita hamil malah dapat melanjutkan olahraganya sepanjang gestasi, walaupun mungkin perlu dilakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Ini petunjuk olahraga pada waktu hamil serta setelah melahirkan, di mana poin-poin pentingnya adalah yang pertama, selama hamil wanita boleh melanjutkan olahraga dengan paling sedikit 3 kali seminggu.
Kemudian wanita juga boleh melakukan olahraga namun menghindari posisi yang terlentang terutama pada trimester kedua ataupun pasti dia wanitanya itu berdiri untuk jangka waktu yang lama juga harus dihindari. Kemudian juga wanita harus mewaspadai apabila berkurangnya persediaan oksigen selama olahraga aerobik selama hamil. Jadi sebisa mungkin juga tidak melakukan olahraga yang bersifat aerobik. Kemudian apabila sudah sampai pasiennya wanita tersebut kelelahan, maka janganlah dipaksakan karena dapat membahayakan. Kemudian mungkin olahraga yang dapat disarankan itu ada seperti naik sepeda atau statis, habis itu berenang, yoga, pilates dan sebagainya. Kemudian ada juga kontraindikasi relatif untuk jenis olahraganya adalah olahraga yang bersifatnya menghilangkan keseimbangan. Seperti itu. Kemudian ada juga untuk keperluan nutrisi selama kehamilan ataupun selama pasiennya itu hamil dan melakukan olahraga rutin, tentunya adanya tambahan dari asupan kebutuhannya itu sekitar 300 kilokalori per hari. Kemudian untuk olahraga di trimester pertama, apabila pasiennya sudah rutin pada trimester pertama, maka dianjurkan untuk di trimester kedua dan ketiga melakukan olahraga yang lebih rutin lagi, namun dengan waktu ataupun dengan jenis olahraga yang lebih berkurang dari intensitasnya atau low intensity. Kemudian olahraga selama yang apabila pasiennya itu rutin melakukan olahraga sebelum kehamilan, maka dianjurkan selama kehamilan dilakukan olahraga dan setelah kehamilan juga tetap dilakukan olahraga untuk mempertahankan dari kemampuan fisik dari pasien tersebut. Selanjutnya selesai, mungkin ada saran dari dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi kita tadi sudah belajar dari buku William ini yang dipresentasikan juga tentang konseling prakonsepsi, sehingga dengan adanya konseling prakonsepsi yang baik itu dapat menghantarkan kehamilan sampai ke masa nifas ibu dengan baik. Intinya begitu ya, baik dari segi screening penyakit, kemudian makanan, olahraga dan sebagainya. Gitu ya kira-kira ya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.